Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman, sehingga kita berkumpul di tempat yang mubarak ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak kepada jemaah yang masih berada di rumahnya atau sedang dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian untuk jemaah yang telah berada dalam masjid, untuk mengisi saf kosong yang berada di depan. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, agar tidak ribut atau bermain game ketika acara Jumat sedang berlangsung. Seperti biasa jemaah sekalian, sebelum kita memasuki acara Jumat, terlebih dahulu kami pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Jumat lalu tanggal 27 Juni 2025, saldo masjid kita Rp707.000. Adapun pemasukan dari kotak amal sebanyak Rp374.000. Kemudian pemasukan dari donatur tetap sebanyak Rp700.000, yaitu yang pertama dari Bapak Nawa Wiranata sebanyak Rp50.000, yang kedua dari Haji Muhammad Arif Dengangka sebanyak Rp200.000, kemudian yang ketiga dari Bapak Maparenta Dengepe sebanyak Rp50.000, kemudian yang keempat dari Bapak Haji Zainuddin Denggesing dan keluarga sebanyak Rp200.000, kemudian yang kelima dari Bapak Abdul Rahim Denjalling sebanyak Rp100.000, dan yang keenam dari Bapak Hasan bin Manaba sebanyak Rp100.000. Selanjutnya ada pemasukan dari infak sedekah. Yang pertama dari Hajjah Hafriani dan Talene sebanyak Rp150.000, kemudian dari hamba Allah sebanyak Rp5.000. Adapun pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, beli token listrik Rp200.000, biaya kebersihan masjid Rp400.000, kemudian beli klintex Rp200.000. Oleh karena itu kami dari pengurus masjid mengucapkan jazakumullahu khairan kepada donatur yang telah menyumbangkan hartanya untuk operasional masjid kita ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah untuk sekeluarga. Dan terkhusus jamaah yang sudah membantu mencuci AC kemarin, kami ucapkan juga jazakumullahu khairan. Kemudian hari ini jemaah sekalian tanggal 4 Juli 2025 yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Muhammad Arfah SPD Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di antara kita. Beliau juga bertindak sekaligus imam, dan insyaallah selanjutnya yang bertindak selaku khatib adalah Ustaz Ismail. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي امتن على عباده برسوله المبعوث رحمة للعالمين، الذي أكرمهم بالرسالة الخالدة إلى يوم الدين. أشهد أن لا
المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada saat ini selain marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita masih bisa mengayunkan tangan kita untuk datang di tempat ini. Tiada lain kedatangan kita semata untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan. Allah masih menitipkan nikmat hidupnya kepada kita, sehingga dari nikmat hidup ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat ini yang menjadi salah satu kebutuhan kita sebagai umat Islam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan pahala dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hidup kita termasuk orang-orang la'allakum tattaqun. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk beramal. Betapa banyak manusia diberikan kesehatan, kesempatan, bahkan dia beragama Islam, tapi apa dia tidak mampu melaksanakan sholat Jumat ini. Itu karena apa? Bukan dia tidak mengetahui bahwa sholat Jumat itu adalah perintah dari Allah, tapi apa? Tapi karena tidak ada lingkungan di dalam hatinya, tidak ada kesadaran, tidak ada pengetahuan bahwa kita ini umat Islam, kita ini manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita begitu saja, kun fayakun, maka jadi. Tapi Allah mempunyai harapan kepada kita semua, sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan la'allakum tattaqun. Semua ibadah yang kita lakukan, Allah senantiasa mempunyai harapan kepada kita, terutama salat Jumat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kalimat harapannya Allah kepada kita, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersalawat
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jalan Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Jalan Nabi yang mengajarkan kita tiada lain, tiada Tuhan selain Allah. Jalan yang mengajarkan kita mana yang benar, mana yang salah, dan hanya Dia satu-satunya Nabi yang mampu menyelamatkan umatnya di akhir kemudian. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai akhir zaman, kita wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan mengikuti mulai dari perilakunya, kita tanamkan di dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan senantiasa sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami sebagai khatib mengajak kepada jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita termasuk pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru-baru saja kita memasuki bulan Muharram, di mana bulan ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengevaluasi diri kita, apa yang akan kita lakukan ke depan dan apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Kalau ada yang masih kurang sempurna salatnya di bulan-bulan lalu, maka di bulan ini kita banyak marilah kita berusaha menyempurnakan ibadah kita yang kurang. Jika ada manusia yang masih kurang perhatian terhadap sesamanya, maka marilah kita bulan ini mempererat lagi hubungan kita kepada sesama manusia. Karena meskipun bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita bagaimanapun bagusnya, kalau hubungan kita sesama manusia tidak baik, maka itu tidak sempurna kita sebagai orang Islam. Makanya khatib selalu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau sebenar-benarnya takwa. Yang mana yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu hubungan kita kepada sesama, apakah baik atau tidak, itu tergantung dari kita masing-masing. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan selamat. Jadi semakin sayangnya Allah kepada kita, semakin cintanya kepada Allah kepada kita, Allah memberikan keterangan, Allah memberikan penjelasan bahwa sebelum kita meninggal, sebelum kita kembali kepada Allah, kita harus selamat, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, karena bekal yang sebaik-baiknya yang akan dibawa di hadapan Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika suatu riwayat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama sahabatnya, ada yang bertanya di antara mereka, "Ma hiya taqwa?" Lalu sahabat ini menjawab, apabila engkau berjalan lalu engkau menemukan duri di jalanan dan melihat lubang apa yang kau lakukan, maka saya akan menyingkirkan dan menghindari tersebut. Itulah takwa. Bukan tidak puas dengan jawaban sahabatnya ini, tapi dia mencari lagi referensi yang lebih, sehingga ada
lagi di antara mereka bertanya, "Mahiyat taqwa?" Dia menjawab, apabila engkau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itulah takwa, kata sahabat ini. Karena masih ingin mencari referensi yang lebih, maka dia menghadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bertanya, "Mahiyat taqwa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Dia menjawab, "Perhatikan telunjukku." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada dirinya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kenapa sampai 3 kali Rasulullah menunjuk dirinya bahwa takwa itu ada di dalam? Itu apa buktinya? Bahwa kita harus memperhatikan apa itu takwa tersebut. Adakah di antara kita, saudara kita, dokter, pernah mengoperasi manusia, dia menemukan di dalam diri ini ada tertulis takwa? Tidak ada. Terus yang mana yang disebut Rasulullah, yang mana yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu takwa? Kenapa dia menunjuk kepada dirinya? Yang pertama, kita bisa mengambil makna bahwa memang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, di balik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sifat takwa yang diberikan oleh tiap-tiap diri manusia, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena takwa ini adalah puncaknya dari segala amal. Innalil muttaqina fi jannatin na'im. Jadi puncak dari segala amal yang kita laksanakan, mulai dari ibadah sholat, puasa, haji, zakat, itu adalah puncaknya takwa. Mengapa Allah selalu mengingatkan kepada kita, bertakwalah engkau sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau kembali atau mati dalam keadaan bertakwa. Itu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita semua selamat, terutama kita ini umat Islam. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa memperbaiki, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah, beramal sebaik-baik, sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita dipanggil oleh Allah, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali di muka bumi ini untuk melaksanakan sholat, untuk melakukan ibadah. Beda dengan kita di dunia ini. Apabila kita pergi di suatu tempat, lalu ada bekal kita yang kita ketinggalan, mungkin kita masih bisa kembali mengambil. Tapi ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali di muka bumi ini untuk berbuat amal. Dan hanya satu permintaan orang yang sudah meninggal untuk kembali di tempat di dunia ini, hanya untuk bersedekah. Jadi kita yang masih diberikan kesehatan, yang masih diberikan kesempatan, yang mempunyai kehidupan, marilah kita mempergunakan hidup ini dengan memperbanyak sedekah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir hidup kita termasuk semua orang-orang la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhira
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّق علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردعناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر